Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar matematika di kelas 9 MTSN 1 Novel tahun pelajaran 2021-2022. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan istiqomah sampai dengan hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita kemarin sudah melaksanakan pertemuan membahas mengenai bahan ajar 1, yaitu pengertian dari persamaan kuadrat. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas yang kedua, yaitu sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat dan juga cara untuk menyusun persamaan kuadrat. Baik, Pak Widodo akan memulai share screen. Ya, Pak Widodo cek gambar, apakah gambarnya kelihatan? Bukan gambar ya, ini tulisan, mohon maaf, tulisan. Kelihatan, Dini? Kelihatan nih share screen-nya? Kelihatan, Pak. Ya, tulisannya apa? Tolong dibacakan biar tidak keliru nanti. Tolong dibacakan atas sendiri apa tulisannya? Pertemuan ke-8. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan bahan ajar ke-8 ini kita akan membahas sebentar saja sifat akar persamaan kuadrat. Kemudian yang agak kita perlama nanti menyusun persamaan kuadratnya ya. Nah, sudah di-download ya kemarin ya. Mohon maaf kemarin karena ada acara madrasah sehingga kita harus mengikuti acara tersebut dan kita tunda. Baik anak-anak, sifat akar persamaan kuadrat ini kamu hafal saja. Kamu hafal saja sehingga nanti kalau dalam suatu perhitungan ternyata menemukan seperti ini, maka jawabannya seperti ini. Ya. Jadi ini sifat-sifat akar persamaan kuadrat itu jika persamaan bentuk umum ini ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 itu kan bentuk umum. Nah, bentuk khususnya bagaimana? Bentuk khususnya jika c-nya 0, jika b-nya 0 itu kan khusus. Tinggal ax kuadrat itu kan khusus ya, karena b dan c-nya 0. Ini yang nggak boleh 0 itu a ya. A ini nggak boleh 0 ya kemarin pengertiannya ya. A nggak boleh 0. Karena kalau a-nya 0 itu bukan persamaan kuadrat tetapi apa kemarin? Persamaan linear ya. Kalau b dan c ini boleh 0. Baik, jika ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 itu mempunyai akarnya persamaan ya, punya akar persamaan berupa bilangan real ini, kita kasih nama nanti akarnya itu x1 dan x2. Nah, ini pada umumnya ya, akar persamaan kuadrat itu maksimal 2 ya, paling pol 2. Kalau enggak 2 ya 1 atau tidak ada kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita kasih nama X1 dan X2. Ya, kita kasih nama X1 dan maka hubungan antara X1 dan X2 dan ABC serta D ini apa kemarin? Diskriminan ya. Rumusnya apa? Diskriminan B kuadrat dikurangi 4A AC ya. Kita harus apa? Sampai di luar kepala, sampai merem pun kita bisa ya. Karena itu nanti yang paling mudah lah, yang paling mudah diingat. Kalau yang ini kan agak sulit mengingatnya. Ya, baik, ini kita ingat saja, kamu berlatih bagaimana caranya biar ingat. Yang pertama, sifatnya, nanti akarnya, akar pertama ditambah akar kedua, itu ternyata bisa dicari, ditentukan dari min B per A. Min B per A. AB-nya mana, Pak? AB-nya dari sini tadi. Nah, ini ya. Nih, A, X kuadrat tambah B, X tambah C. Ini A-nya di ini, B-nya ini, C-nya ini. A itu
adalah koefisien X kuadrat, B itulah koefisien X, C itulah angka tok, angka saja yang tidak ada hurufnya ya. Ini C. A, B, C. Ya, itu dihafalkan. Nah, X1 tambah X2, jadi akar pertama ditambah akar kedua itu kita tidak usah mencari akarnya yang ke satu berapa, yang kedua berapa, nggak usah. Ternyata kalau dijumlahkan langsung bisa dicari. Cari hasilnya adalah min B per A. Begitu. Baik, kemudian yang kedua, ini akar pertama dikalikan akar kedua. Ini kalau dikalikan itu walaupun tanpa mengetahui X1-nya berapa, X2-nya berapa, itu langsung bisa dicari dari apa? C per A. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ini kita hafalkan saja. Kita hafalkan sampai ngelontok. Oh, X1 tambah X2 sama dengan min B per 2, min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, itu dihafalkan saja. Nah, ini nilai mutlak dari X1 dikurang X2. Jadi, X1 dikurang X2, akar yang satu dikurangi akar yang kedua. Tanda mutlak itu apa sih? Tanda mutlak itu kalau negatif jadi positif. Jadi harga mutlak itu positif semuanya. Ya. Misalkan ini X1-nya 2, X2-nya 5. Berarti 2 dikurangi 5 min 3. Nah, min 3 itu karena dikasih harga mutlak berarti menjadi plus ya. Min 3 menjadi plus 3. Jadi minnya hilang kalau kasih harga mutlak ya. Nah, harga mutlak nanti di SMA diajarkan. Nah, ini ternyata nilainya sama dengan ini. Harga mutlak dari akar D itu B kuadrat dikurang 4AC ya, itu diakarkan per A. Ya, nilainya sama dengan akar D per A. Tapi ya harga mutlak juga. Nah, tetap harga mutlak. Ya, itu yang nomor 1 dan nomor 3. Ada pertanyaan nomor 1 A, B, C? Cuma diingat ya ini, cuma diingat. Diingat-ingat sampai apa. Baik, berikutnya. Berikutnya ini yang D. Ada akar 1 dan akar 2. Ya. Real dan saling berlawanan. Jadi akarnya nyata. Ini namanya saling berlawanan ini. X1 dan X2 itu nilainya sama tetapi yang satu negatif. Jadi misalkan 2 dan negatif 2. Ya. 3 dan negatif 3 itu namanya berlawanan. Ya. Nah, namanya berlawanan. Jadi angkanya sama, cuma tandanya berbeda. Itu namanya berlawanan. Nah, nilai akar pertama dan akar kedua itu real dan saling. Mohon maaf, saya kelewatan ya. Jadi tadi sifat dari bilangan real yang saling berlawanan tadi, sifat akar yang real dan saling berlawanan tadi, nih. Maka ini ada syaratnya, yaitu syaratnya apa? X1 ditambah X2 itu sama dengan 0. X1 tambah X2 sama dengan 0. Nah, ini pasti B-nya 0 ini. Kalau D-nya lebih dari 0. Jadi nanti kalau B-nya 0 gitu berarti dia hanya ada AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Jadi B-nya tidak ada. BX itu tidak ada. Karena B-nya 0 ya. BX-nya tidak ada. Hanya apa? AX kuadrat. Ini saya ulang dari atas ya. Hanya ini AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Ini BX-nya hilang karena 0. Ya itu ya. Itu jika akar realnya itu berlawanan. Angkanya sama, tandanya berbeda. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, berikutnya E. Akar yang pertama dan akar kedua itu akan real dan saling berkebalikan. Nah, ini kita ingat berkebalikan. Berkebalikan itu adalah X1 sama dengan 1 per X2. Nah, terbalik yang satu di atas, yang satu di bawah itu kita sebut dengan saling berkebalikan. Ya, kalau yang D tadi saling berlawanan ya. Harus diingat bagaimana itu yang saling berlawanan, mana yang saling berkebalikan, gitu ya. Nah, ini syaratnya ada. Jika X1 dan X2-nya sama dengan 1. X1 dan X2-nya sama dengan 1. Terus A-nya sama dengan C. A-nya sama dengan C. D-nya lebih besar dari 0. Itu
X1 kali X2-nya sama dengan 1. Contohnya apa? Contohnya ya 2, misalkan X1-nya itu 2, akar yang pertama 2, akar yang kedua, X2-nya itu 1/2. 2, yang satunya 1/2, kan berkebalikan. 2 kali 1/2 kan sama dengan 1. Itu syaratnya adalah ini, X1 X2 sama dengan 1, terus A-nya sama dengan C. A-nya sama dengan C. Jadi yang ini angkanya sama di sini. Gitu ya. Kemudian D-nya lebih dari 0. Berikutnya yang F. F ya. Salah satu dari X1 dan X2 bernilai 0. Jadi ada yang akar yang pertama yang 0 dengan bilangan yang tidak 0. Atau sebaliknya, yang akar pertama itu bukan 0, akar yang kedua 0. Itu ya. Salah satu akar X1 atau X2 itu bernilai 0. Syaratnya apa? C-nya sama 0. Ya. Syaratnya C-nya sama dengan 0. Pasti salah satu 0, salah satu bukan 0. Ya. Kalau C-nya 0, ini C-nya 0. Kalau C-nya 0, ini tinggal apa? AX kuadrat tambah BX. AX kuadrat tambah BX. Ini C-nya tidak ada. Sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, itu pasti akarnya salah satunya adalah 0, salah satunya bukan 0. Gitu ya. Ini syaratnya. C-nya 0 dan D-nya lebih dari 0. Kemudian yang G. Yang G itu akarnya keduanya real positif. Akarnya ya, keduanya real positif. Kedua real positif itu syaratnya jika X1 ditambah X2 lebih dari 0. Kalau X1 tambah X2 itu lebih dari 0 dan X1 kali X2-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0, pasti keduanya akarnya real positif. Nah, ini nilai X1 dan X2-nya keduanya real dan berlainan tanda. Ini sama tadi namanya berlawanan ya. Nah, ini berlainan tanda. Ini syaratnya ada yaitu apa? X1 kali X2 kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Maka nanti kedua akarnya itu real dan berlainan tanda. Kalau keduanya akar ya, kedua akar itu real negatif, maka X1 kali X2 itu kurang dari 0, terus X1 kali X2-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Yang terakhir C, X1 dan X2 itu sama, ini sama. Jika akarnya sama, itu min B per 2A. Jadi kalau X1 dan X2-nya itu bernilai dari min B per 2A, maka dia pasti sama. Gitu. Mohon maaf ini Pak Widodo dari A, B, D sampai J ini 10 sifat ini ya. Ini tidak semuanya saya cek, ini hanya copy paste saja dari internet ya. Ini kalau yang A, B itu sudah umum ya, kalau yang C dan D seterusnya itu kadang-kadang tidak ada, terutama yang ini ya, yang apa namanya, real positif ya, yang G, H, I, J ini, Pak Widodo belum ngecek apakah ini betul apa tidak. Saya takutnya nanti ada yang salah dari tandanya ya, lebih besar menjadi lebih kecil dan sebagainya. Minta tolong nanti ada yang memberitahu saya kalau ada tandanya salah. Seperti bahan ajar yang ke-7 kemarin. Nah, setelah saya share berkali-kali ternyata kok ada yang kesalahan ya, tandanya seharusnya lebih kecil, nah itu lebih besar. Karena memang ini waktunya mepet untuk membuat bahan ajar seperti ini mepet ya. Nanti harus upload. Nah, ini belum sempat ngecek. Ya silakan dicek yang ini. Yang GHIJ ini. Nah, kalau yang J ini jelas nih, yang sudah jelas ini. Yang GHI. Nah, yang J ini sudah jelas. Baik, anak-anak ada pertanyaan nih? Ini tolong dihafalkan saja. Sifat-sifatnya nanti akan digunakan pada materi berikutnya, mesti itu ya. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka berikutnya ini kita akan membahas
cara menyusun persamaan kuadrat. Cara menyusun persamaan kuadrat. Nah, jika ada suatu persamaan kuadrat ini mempunyai akar X1 dan X2, kadang-kadang mesti dalam soal itu diketahui suatu persamaan kuadrat mempunyai akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Nah, biasanya begitu. Nah, ini maka persamaan kuadratnya itu bisa disusun menggunakan salah satu rumus di bawah ini. Nah, ini masih saya tutup, nanti saya perlihatkan ya. Nih, X1, mohon maaf, cara menyusunnya, X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, makanya ini pada pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah waktu itu, merasionalkan penyebut bentuk akar ini kan saya perkenalkan perkalian aljabar ya. A tambah B kalikan A ditambah C. Hasilnya adalah A kali B ditambah A kali D ditambah A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D, kan seperti itu dulu ya. Nah, ini kalau aljabarnya lancar maka ini nanti juga lancar ya. X dikurangi X1, X1-nya nanti kan angka. X kurang X2 ya, dikalikan sama dengan 0. Ini nanti hasilnya menjadi persamaan kuadrat yang diinginkan ya. Nanti latihannya nanti aja. Baik, yang kedua ini atau menggunakan ini. Ini boleh pilih satu ya. Ini boleh, yang bawah ini juga boleh. Caranya begini. Agak panjang. X2 dikurangi X1, masukkan tadi angkanya berapa? Dikalikan X, dikurangi X2, masukkan sini, kalikan X. Ditambah perkalian X1 tambah X1 kalikan X2. Ini kan sebenarnya ini hasil dari ini. Kita coba ya, kita jabarkan. X kali X kuadrat. Terus X1 kali X, hasilnya X1 kali X ini. Terus berikutnya X ini kalikan min X kuadrat, hasilnya ini. Terus X1 kali X2, ini kan kalau negatif kali negatif positif ya. Nah, positif berarti ini ditambah positif X1 kalikan X2. Nah, ini sebenarnya atas sama yang bawah ini hasil jabaran. Nah, ya. Kalau aslinya ya ini. Cuma Pak Widodo melihat itu banyak sekali anak-anak ketika menjabarkan itu keliru. Menjabarkannya tidak bisa seperti ini anak-anak. Makanya saya tulis sekalian saja ini. Inilah sebenarnya bentuk aljabar penjabaran dari yang atas. Nah, lebih enak yang mana terserah nanti ya. Atau yang ini. Nah, atau yang ini. X2 dikurangi X1 tambah X2 kali X. Tambah kali dalam X1 kalikan X2. Nah, ini banyak kurungnya. Hati-hati. Biasanya mohon maaf ya nih. Anak-anak yang suka mencontoh milik temannya itu enggak teliti. Nah, sehingga kadang-kadang kurungnya hilang, akhirnya ini ada negatif dan sebagainya, itu menjadi salah. Tanda kali itu terakhir aja bisa menjadi tanda kurang loh. Ketika mencontoh ya, kalau waktu masuk gitu ya, duduk depan sendiri sudah betul tandanya min atau kali. Terus ke bawahnya itu semakin kecil nggak kelihatan. Belakang sendiri nyontoh salah. Makanya hati-hati ketika mencontoh milik teman tuh pahami dulu biar nggak keliru ya. Tanya caranya boleh, tapi jawabannya harus sesuai dengan pendapatnya sendiri gitu ya. Baik, ini dari 3 cara ini menurut saya kok yang paling mudah itu yang tengah ini, kalau langsung ya. Kalau yang bawah sama yang atas itu kadang-kadang anak masih sering keliru ya. Baik, berikutnya kita ambil contoh ya. Contoh. Tentukan persamaan yang mempunyai akar 2 dan 3. Baik, sekarang kita pakai yang mana nih? Cara yang mana? Ya, sebentar ini ya. Ini kita ini dulu. Tentukan persamaan yang mempunyai akar 2 dan 3. Ayo. Ada yang jawab?
Ini kamu enaknya pakai mana akarnya nih? Pakai yang atas sendiri, apa yang tengah, apa yang bawah sendiri? Pilih yang mana, anak-anak? Ya, ini boleh. Yang atas boleh, yang bawah sendiri. Yang bawah sendiri boleh. Saya pakai yang bawah ya. Saya tulis saja yang bawah. Nah, ini saya tulis di bawah. Ini pakai rumus ini ya. Cek. Terus X-nya ini tetap X1-nya kita ganti berapa tadi? 2. Terus X2-nya kita ganti 3. Yang ini 2, ini 3. Ya. Nah, terus 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Terus 2 kali 3 6. Nah, jadi ini. Jadi tentukan persamaan yang mempunyai akar 2 dan 3. X kuadrat, masukkan rumusnya ya. Nah, bilangan akarnya masukkan ke sini, ketemulah X kuadrat dikurangi 5X tambah 6. Ada pertanyaan? Mudah toh? Iya, mudah ya. Mudah. Ada pertanyaan apa enggak? Nah, baik, berikutnya nomor 2. Nomor 2. Ini. Tadi nomor 1 tadi ini. Ini mohon maaf ini ya. X1 nih. Biru. Ini berarti yang kemarin itu kamu ganti ya, yang P-nya, P-nya kamu ganti. X1 dan X2. Nah, karena kalau di sini P ya kita ganti P dan Q, tapi karena ini tadi kebetulan ngomongnya X1, X2, ini kita ganti X1, X2. Ya ini tadi contohnya ya. Pak Ibu nggak melihat kalau sudah ada contohnya. Baik, berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2. Ya. Ini ada X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama, oh, mohon maaf ini pertanyaannya. Ini saya tutup dulu aja karena mengganggu. Ya, soalnya gini, diketahui suatu persamaan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 4 kali akar persamaan tersebut. Nah ini, kita kadang mencari akarnya saja tidak ketemu ya. Mencari akarnya saja tidak ketemu, kok ini disuruh mencari 4 kali akar-akar persamaan tersebut. 4 kali akar persamaan tersebut. Berarti kalau akarnya X1 dan X2 berarti 4X1 akarnya, yang satunya 4X2 begitu ya. Nah, ya, coba mari kita hitung atau mari kita kerjakan. Ya ini. Kita lihat A-nya 1, B-nya -6, C-nya 5 ya ini. Nah, misalkan akar kamu tulis dulu permisalan. Misalkan akar persamaan nggak usah tergesa-gesa mencari akarnya ya. Kalau mau mencari akarnya boleh, tapi cuma kadang-kadang itu jika ternyata akarnya imajiner itu nanti nggak ketemu akarnya ya. Lebih baik kamu misalkan saja. Ya. Misal akar persamaan tersebut adalah X1 dan X2, maka persamaan baru yang akarnya adalah 4X1 dan 4X2. Ini apa namanya? Yang ditanyakan itu. Jadi tentukan persamaan kuadrat yang akarnya adalah 4 kali akar dari X kuadrat dikurangi 6X tambah 5. Nah ini. Jadi yang baru nanti itu akarnya 4X1 dan 4X2. Ya. Sekarang mari kita susun. Susunnya pakai cara yang mana? Pakai yang cara bawah sendiri. Oke, kita pakai cara yang bawah sendiri. Jadi rumusnya tadi kan yang gini. Kalau kita susun samaannya ya. Ini X kuadrat dikurangi 4X1 ini kan X1 dan X2 ini yang rumus yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini persamaan yang baru kan 4X1. 4X1 ya ini.
Nih, tentukan persamaan kuadrat yang akarnya adalah 4 kali akar dari yang sudah diketahui ini. Nah, berarti kita tulis 4x1 tambah 4x2 dikalikan x, jangan lupa, ditambah 4x1 kali 4x2. Nah, berikutnya, nah, ini karena yang tengah itu ada 4-nya sama, kita keluarkan ya. Kita keluarkan kalau ini modelnya penjumlahan, berarti ini 4 ya, difaktorkan 4. Kalau yang ini karena perkalian, maka dikalikan. Ya, 4 kali 4, 16. Berbeda ya. Kalau perkalian itu langsung saja dikeluarkan, boleh. 4 kali 4, 16 ya. Nah, ini ketemu ini. 4 ya, x kuadrat kurang 4 dalam kurung x1 tambah x2 kali x ditambah 16 kali x1 kali x2 sama dengan 0. X1 tambah x2-nya kan tadi sudah ada rumusnya yang atas tadi. Apa rumusnya x1 tambah x2? Min B per A. Kalau x1 kali x2, C per A. Lah ini rumus ini kamu ingat, makanya Pak Yudito tadi menyampaikan untuk A dan B-nya kita ingat. Ulangi lagi ya. X1 tambah x2 sama dengan min B per A. X1 kali x2 sama dengan C per A. Ya, diingat-ingat. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Masukkan sini. Ingat sifat A, B, C, dan D lah. Disuruh mengingatkan. Terus kemudian, nah ini, X1 tambah X2 sama dengan B per A, maka X1, X2-nya dimasukkan. Ini tadi kan sudah dicari ya. Nih. Nah, ini. Maaf, ini. Nah, ini. Ini X1, ini kan A1, B-nya min 6, C-nya 5, ini sudah dicari. Nah, maka kita masukkan X1 tambah X2 sama dengan apa tadi? Min B per A. Min B, B-nya min 6. Per A-nya 1. Berarti min kali min plus dibagi 1. Plus 6. Jadi X1 tambah X2 itu 6. Nanti masukkan sini. Berikutnya kita cari yang perkalian. Yang perkalian X1 kali X2. Nah, ingat X1 kali X2 itu kan C per A. Maka X1 kali X2 adalah C per AC-nya mana? C-nya 5, per AA-nya 1. 5 per 1 sama dengan 5. Nah, tinggal dimasukkan nih. Tinggal disubstitusikan. Disubstitusikan ke dalam persamaan itu. Maka persamaan baru itu menjadi, nah, ini tadi kan masih terakhir kan ini ya kita tadi. Terakhir sampai ini. Nah, berarti berikutnya kita masukkan. Nih, tadi X1 tambah X2 kan ketemu 6, masukkan sini 6. Terus kemudian X1 kali X2 kan tadi 5, masukkan ini 5. Nah, berarti ketemu, tinggal ngalikan ya. X kuadrat 4 kali 6 24. Terus kemudian 16 kali 5 80. Nah, sama dengan. Inilah persamaan kuadrat dari yang diketahui tadi apa? 4 kali akar-akar dari X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama 0. Maka ketemulah ini. Ketemu ini. Ya. Ya begitu cara menyusun persamaan kuadrat. Pertama sifatnya kamu hafalkan. Kemudian apa namanya? Cara menyusunnya pakai rumus yang sudah disampaikan tadi. Nanti akan ketemu. Pak, gimana Pak? Nanti di otak-atik nanti ketemu sendiri. Ini caranya, ini untuk bab ini ya, memang kita harus banyak berlatih. Kamu cari buku-buku yang isinya persamaan kuadrat. Nah, kamu harus berlatih di situ. Ya, semakin banyak mengerjakan soal, hafal itu dah. Hafal. Di persamaan kuadrat model apapun, oh ini jawaban ini jawaban ini langsung hafal. Karena sering mengerjakan. Ya, begitu. Terus kemudian latihannya seperti biasa, hanya sedikit saja untuk mengetahui, dan nanti kirim ke link yang sudah saya tulis di sini. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan kalau ada? Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terus kemudian jangan lupa nanti kita terakhir ambil dokumentasi begitu ya. Salam, silakan dijawab dulu. Baik, anak-anak, demikian materi yang
bisa disampaikan, yaitu mengingat sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat dan juga menyusun ya cara menyusun persamaan kuadrat yang baru dari persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, gitu ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.